Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo di mana saja Anda berada, tentunya di channel kami Suara Sidoarjo Channel yang bisa Anda akses melalui YouTube. Kali ini kami kedatangan sahabat-sahabat dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia, khususnya di pengurus cabang IBI Kabupaten Sidoarjo. Nah, kebetulan beliau-beliau ini akan menyampaikan terkait dengan yang banyak diasumsi masyarakat mengenai apalagi dengan ibu-ibu hamil ya sekarang ini. Jadi kekhawatiran di tengah pandemi COVID-19 ini, jadi misalnya takut ada apa-apa tertular atau bagaimana, atau takut bidannya nggak mau menangani dan sebagainya. Jadi kekhawatiran tersebut nanti akan dijelaskan oleh Ibu Farida Hanum, MKes. Beliau ini adalah Sekretaris PC IBI Sidoarjo atau pengurus cabang IBI Sidoarjo. Kemudian juga selain ada Ibu Farida, saya juga ada ditemani Ibu Nurul Tri SST. Beliau adalah Wakil Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari PC Pengurus Cabang IBI Sidoarjo. Baik, untuk awal saya akan bertanya kepada Ibu Farida Hanum, MKes, Sekretaris PC IBI Sidoarjo. Bu Hanum, ini bisa dijelaskan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sebenarnya bidan itu masih bersedia atau melayani untuk ibu-ibu hamil atau kesehatan ibu hamil dan anak, atau tidak? Ya, terima kasih, Mas Pandi. Jadi selama pandemi COVID-19 ini atau menghadapi new normal, bidan tetap melayani dan harus tetap melayani dengan optimal untuk kesehatan ibu maupun anak. Tetapi tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan untuk keamanan, baik itu keamanan bidan maupun untuk pasien yang ditangani. Jadi tidak usah takut, ibu-ibu hamil yang mau melahirkan, jangan khawatir kalau tidak ada bidan yang mau praktek. Kecuali bidan akan tutup jika ada sesuatu yang mengindikasikan bidan ini kurang sehat. Nah, itu memang wajib. Jadi wajib tutup kalau misalnya bidannya sendiri sehat, kurang sehat. Bagaimana bidan itu bisa melayani ke pasien jika bidannya tidak sehat gitu. Terkait dengan hal ini, apakah IBI punya ketentuan untuk penanganan khususnya yang dilakukan oleh para bidan di tengah pandemi COVID-19 ini? Apa sih upaya-upaya yang dilakukan atau protokol kesehatan apa yang mereka harus terapkan apalagi di suasana di tengah pandemi COVID-19 ini agar memberikan rasa aman, nyaman baik dari tenaga medis bidannya sendiri maupun juga pada pasiennya? Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB maupun imunisasi, bidan tetap melakukan di era pandemi ini. Namun, bidan juga harus menyiapkan dirinya sendiri ya, SDM-nya sendiri. Yang pertama adalah secara fisik. Fisik bidan harus sehat, tentunya harus melakukan pemeriksaan rapid dulu. Ketika bidan itu memang terpapar, maka ada protokol tersendiri. Tapi kalau bidannya sehat, kemudian bidan melakukan pelayanan. Nah, yang kedua psikologisnya. Jadi psikologis bidan juga harus bisa menunjang, jangan sampai bidannya malah takut. Nah, pasiennya tambah takut nantinya. Nah, kemudian bidan itu sendiri harus dibekali dengan keilmuan tentang COVID itu. Bagaimana penyakit COVID-19 ini, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya.
Nah, tentunya kalau pemahaman bidan ini baik, maka akan bisa melindungi dirinya sendiri dalam memberikan pelayanan. Contohnya, dia harus menyiapkan baik tadi secara fisiknya sendiri, yang kedua adalah sarana prasarananya. Contohnya sekarang kalau mau memeriksakan kehamilan, nah kalau dulu itu enggak usah pakai APD ya, istilahnya pakai masker itu aja sudah cukup ya. Tetapi sekarang harus pakai masker, pakai face shield, ya pakai hand hazmat, pakai handscoon. Nah itu ada kriterianya ketika melakukan pemeriksaan yang ada di KIA. Tetapi kalau persalinan ya ada lagi yang harus dipenuhi. Maka kriteria hazmat yang dipakai itu juga akan lebih untuk melindungi bidan itu sendiri. Jadi protokol kesehatannya sudah ada di panduan dari Dinas Kesehatan yang harus dipenuhi oleh bidan tersebut. Otomatis bidan ini menyiapkan juga prasarananya, ruangan dalam pelayanan kebidanan itu sebaiknya tidak ruangan tertutup yang ber-AC. Karena kalau ruangan tertutup ber-AC disinyalir, maka kalau ada paparan COVID ini justru akan cepat memapar pada SDM yang ada di dalam tersebut. Dan yang disampaikan oleh Dr. Budi pada saat webinar, tenaga kesehatan yang terpapar setelah di tracer itu ketika melakukan pelayanan di ruang ber-AC, maka harus di-swab. Tetapi kalau di ruangan yang tidak ber-AC, jendelanya dibuka, karena sinar matahari itu hanya rapid test. Nah, otomatis dengan demikian sudah disampaikan bahwa prasarana tadi yang disiapkan oleh bidan itu juga harus sekarang dirubah. Yang biasanya ASEAN kemudian jendelanya tidak dibuka, sekarang diganti saja, jendelanya aja dibuka. Sinar matahari masuk, udaranya bisa berganti. Nah, itu mengurangi dari paparan COVID pada SDM atau tenaga bidan yang ada di situ. Ya sahabat, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, selain dengan Ibu Farida Hanum MKes, saya juga ditemani oleh Bu Nurul Tri SST, Wakil Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hanum tentang dari aspek sisi bidannya untuk antisipasi paparan COVID-19. Nah, yang nggak kalah penting adalah juga dari pasiennya, karena pasiennya juga harus punya aturan atau protokol kesehatan yang harus mereka lakukan, karena dua-duanya harus sejalan, tidak hanya dari sisi bidan tapi juga pasiennya. Nah, ke Bu Nurul, kalau dari sisi pasiennya itu bagaimana atau persiapan apa saja sih yang dilakukan ini untuk menuju ke tempat layanan seperti bidan praktek mandiri, mungkin mau memeriksakan kehamilan, mau melahirkan atau memeriksakan bayi dan sebagainya, Bu Nurul? Terima kasih. Memang masalah ibu hamil itu kan dalam saat-saat ini memang berisiko sekali. Karena kita tahu ibu hamil itu memang faktor psikis, kemudian faktor perubahan hormonal itu bisa menurunkan imun. Dan saat ini kalau imunnya rendah itu kan mudah terkena infeksi COVID-19 seperti itu. Jadi apalagi kalau saat ini memang ibu hamil ini setidaknya harus diam diri di rumah itu lebih bagus, ya. Nah, untuk ibu hamil yang harus periksa diminimaliskan dari biasanya. Nah, ini bagaimana supaya ibu bisa tenang? Jadi harus ada kontak untuk bidan ke penderitanya. Jadi meskipun penderita tadi tidak datang ke kita, tapi beliau masih bisa konsultasi melalui WA dan sebagainya. Itu harapannya. Jadi dimohon ibu hamil meskipun tidak kontak ke kita, tetap diam diri di rumah dan bisa memantau kesehatan ibu hamil tersebut supaya tidak terinfeksi oleh COVID-19. Bagaimana kira-kira bisa meningkatkan kondisi ibu tersebut? Satu, mungkin ibu hamil kalau tidak terpaksa keluar, jangan sampai keluar. Kemudian menjaga ini seperti makanan harus dietnya bergizi seimbang seperti itu, ya. Kemudian minum vitamin secara rutin sesuai dengan aturan. Jangan lupa menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan, kebersihan diri maupun kebersihan cuci tangan dengan memakai hand sanitizer atau air mengalir dengan memakai sabun. Kemudian untuk kebersihan ruangan mungkin diperhatikan
alat-alat atau benda-benda yang sering terjamah. Karena ibu-ibu hamil ini kan mudah terpapar. Jadi alat-alat yang mudah terjamah itu selalu rutin dilakukan desinfeksi. Kemudian jangan lupa memantau untuk kehamilannya. Jadi kami biasanya kalau bidan ada yang di desa itu kan selalu mempunyai kontak ibu hamil di wilayahnya. Ini selalu dipesan. Contohnya diaturi pirsa untuk tanda-tanda bahaya kalau mungkin bayinya tidak gerak atau mengeluarkan cairan atau perdarahan atau ibu lemas atau keluhan apapun yang ibu merasa tidak nyaman, itu segera untuk datang ke kita. Seperti itu. Kemudian untuk persiapan persalinan kalau dulu itu kan biasanya ada istilah orang Jawa itu kalau tidak lahir itu tidak membawa persiapan, seperti lahir baru pergi ke pasar gitu ya. Nah, karena adanya sekarang ini wabah yang sangat ganas ini, dimohon ibu-ibu hamil atau keluarga itu sudah mempersiapkan sebelum datang ke kita, harus sudah siap supaya nanti kalau sudah masuk ke vaskes tidak keluar lagi dari lokasi vaskes tersebut. Contohnya sekarang apa yang dibutuhkan untuk bayi, apa yang dibutuhkan untuk ibu, itu minimal kalau dulu itu memang dilakukan kalau ke vaskes itu paling tidak kalau melahirkan itu diobservasi sampai 2 hari. Tapi karena kita itu juga tempatnya itu tempat terpapar, jadi diminimalkan, sekarang dijadikan 1 hari, kalau tidak ada kendala apa-apa bisa dipulangkan. Jadi persiapan untuk 1 hari itu supaya sudah siap benar-benar, baik untuk bayinya, ibunya, atau yang menolong atau yang menunggu. Jadi yang menunggu kalau sudah dia itu datang menunggu mendampingi, ya sudah tidak usah ganti-ganti lagi, hanya itu saja, 1 itu saja. Dan ibu hamil mungkin jangan terlalu risau atau was-was ya, ini sangat penting. Karena apa? Kalau memang risau, was-was, tidak tenang dan sebagainya dengan di tengah-tengah kita ada COVID-19 ini akan mempengaruhi proses persalinan seperti itu ya. Jadi ibu harus tenang ya. Kemudian tetap konsentrasi pada kondisi dia saat bersalin tersebut. Seperti itu mungkin. Baik sahabat, itu tadi penjelasan dari beliau-beliau yang boleh dibilang pakar ya kalau soal masalah ibu, kebidanan dan juga kesehatan ibu serta anak tentunya ya. Penjelasan dari Ibu Faridah Hanum, MKes, selaku Sekretaris PC Pengurus Cabang IBI, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dan juga penjelasan dari Ibu Nurul Tri SST. Beliau ini adalah Wakil Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Cabang IBI Sidoarjo. Demikian saya sampaikan, terima kasih untuk ibu-ibu, terima kasih untuk Ibu Hanum, Bu Nurul. Terima kasih kembali. Demikian saya Panji, dan kita akan ngobrol dengan narasumber-narasumber berikutnya untuk semakin menambah wawasan dan juga keilmuan kita. Bye-bye, sampai jumpa. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.